Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali melalui media maya ya. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelancaran, kemudahan dan juga keistiqomahan menjalankan segala macam aktivitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amalan kita di dalam bulan Ramadan ini dan menjadikan kita tetap semangat dari mulai hari pertama Ramadan sampai nanti di hari akhir Ramadan. Pun begitu juga pasca Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan menjalankan apa yang sudah kita rutinkan di bulan Ramadan sebagai bulan pelatihan bagi diri kita, sehingga nanti setelah Ramadan layaknya sebuah kepompong, yang mana kepompong itu keluar dari padanya yaitu adalah kupu-kupu yang begitu indah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat rugi sekali jika seseorang itu melewatkan Ramadan ini begitu saja, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kepada kaum muslimin, sebuah kesempatan yang luar biasa. Di antara 11 bulan yang lainnya, Allah memberikan yang namanya bulan Ramadan, bulan penuh dengan keberkahan, di mana pada saat kita melaksanakan berbagai macam ibadah, misalnya kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, ternyata Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan ibadah sunnah itu, bahkan diberikan pahala layaknya ibadah wajib. Pun begitu juga apalagi kita jika melaksanakan ibadah-ibadah wajib, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ibadah-ibadah wajib kita menjadi berlipat-lipat. Maka sangat rugi sekali jika orang hanya melewatkan ibadah yang seharusnya dia lakukan di bulan Ramadan, tetapi ternyata dia tidak lakukan. Malah banyak mungkin beberapa orang, sebagian orang yang malah disibukkan dengan hal-hal duniawi saja, dan dia lupa bahwa dunia ini tidak akan dia bawa ke akhirat kelak. Tetapi yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini adalah berbagai macam ibadah-ibadah yang memang telah Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat seorang muslim itu akan melaksanakan sebuah ibadah ataupun aktivitas-aktivitas yang lain, tentu perlu adanya dorongan di dalam dirinya. Seseorang itu akan melakukan sebuah aktivitas, itu biasanya disertai dengan motivasi di dalam dirinya. Maka motivasi dalam diri ini adalah motivasi yang paling kuat dibandingkan motivasi-motivasi yang lainnya. Motivasi eksternal boleh jadi bisa membuat seseorang itu tergerak. Namun eksternal ini ada waktunya, sifatnya tentatif, hanya sebatas sementara. Tetapi jika seseorang itu termotivasi atas dirinya sendiri, atas pemikirannya, maka seseorang itu akan lebih dominan, lebih lama pada saat dia itu melaksanakan sebuah aktivitas. Termasuk pada saat seseorang itu melaksanakan aktivitas-aktivitas di bulan Ramadan ini. Tentu yang menggerakkan seseorang itu adalah pemikirannya, di mana pemikiran seseorang itu tergantung atas apa yang ia yakini. Maka inilah yang namanya akidah. Akidah ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali bagi setiap manusia, karena pada saat setiap manusia itu akan melakukan sebuah aktivitas, tentu dia akan melakukan sebuah aktivitas yang memang dia yakini. Termasuk misalnya pada saat kita akan mengerjakan soal matematika, misalnya ada pertambahan 1 tambah 1 sama dengan berapa, tentu orang akan tergerak melaksanakan ataupun mengisi dengan angka 2, karena itulah yang dia yakini. Walaupun mungkin 1-2 orang di dalam kelas berkata 1 tambah 1 sama dengan 3, tetapi keyakinan atas apa yang dia yakini, atas apa yang dia pikirkan, itu akan membawa dia termotivasi untuk mengisi sesuai dengan apa yang dia yakini, yaitu adalah angka 2. Begitulah yang namanya keyakinan bisa menggerakkan ataupun menjadi sebuah landasan aktivitas seseorang. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagaimana yang Allah sampaikan ya di dalam Al-Qur'an, ya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, alam tarau kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Allah memperumpamakan layaknya pohon yang menjulang tinggi ke atas langit. Pohon sebesar apapun itu pohon, pasti pohon itu punya akar. Maka pada saat kita lihat pohon yang besar, tentu akarnya besar juga. Pohon yang kecil atau tanaman yang kecil itu pasti akarnya juga kecil. Nah, akar ini penting teman-teman dalam menentukan besar kuatnya sebuah pohon. Pada saat pohon itu kuat, maka di dalamnya pasti ada akar yang sangat kuat. Akar yang kuat ini akan menopang batang yang kuat juga, dan batang ini
letaknya di atas permukaan, letaknya terlihat. Maka akar ini adalah akidah. Pada saat akidah ini kuat, maka akidah ini akan menghasilkan sebuah aktivitas, yaitu adalah berupa sesuatu amalan yang memang terlihat di permukaan. Pada saat kita yakin nih dengan hati, kita ucapkan dengan lisan, tetapi itu tidak ada apa-apanya atau belum ada apa-apanya jika kita tidak amalkan melalui perbuatan-perbuatan kita. Karena perbuatan-perbuatan kita adalah bukti dari keimanan kita. Perbuatan kita adalah bukti dari keyakinan-keyakinan kita. Maka pada saat seseorang yakin terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun disampaikan oleh Rasulullah SAW mengenai keutamaan-keutamaan menjalankan berbagai macam aktivitas di bulan Ramadan, tentu dia akan melaksanakan itu sebagai bukti dari keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah petunjuk, sebuah hudan bagi seseorang, maka pada saat orang itu mengikuti petunjuk yang telah Allah berikan, lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang itu tidak akan mendapati ketakutan ataupun tidak akan lagi merasa bersedih. Kadangkala ada orang-orang yang memang bersedih, ada orang yang memang khawatir akan masa depannya, orang-orang yang khawatir bagaimana saya nanti makan atau sebagainya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa kita beriman, barang siapa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjamin kehidupannya, dan bahkan dia sendiri kata Allah Subhanahu wa taala tidak perlu lagi merasa takut, tidak perlu lagi merasa khawatir karena Allah bersama orang-orang yang beriman. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan kembali di dalam ayat yang lainnya, fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan orang-orang yang taat pada saat ada datang petunjuk, dia taat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dia langsung laksanakan itu sebagai sebuah amalan yang dia lakukan, maka dia tidak akan tersesat, karena yang namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentu akan menyelamatkan kita, karena kita tidak ada apa-apanya, kita tidak tahu menahu tentang dunia ini kecuali yang Maha tahu, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang diseru di sini adalah orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang punya keyakinan inilah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan tergerak hatinya. Dan tentu saja di dalam Al-Qur'an tidak hanya perintah puasa saja, tetapi ada banyak sekali perintah di dalam Al-Qur'an yang harus kita taati. Maka tidak ada ruang sedikit pun bagi seorang muslim untuk memilih satu ayat dan meninggalkan ayat yang lainnya, karena kita tahu bersama tadi di awal kita pembahasan bahwa yang namanya akar yang kuat akan menimbulkan ataupun memperlihatkan amal-amalan yang sesuai dengan apa yang ia yakini. Dan pada saat kita meyakini 100% isi Al-Quran, maka sejatinya seorang muslim, jika dia mengaku dirinya beriman, dia akan melaksanakan 100% apa yang ditaati, apa yang disampaikan, dan apa yang diwajibkan atau apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita di bulan Ramadan ini adalah momentum kita untuk berubah semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa dan juga menjadi orang-orang yang semakin istiqomah bahkan setelah Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan usaha kita menggapai ridhonya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.